Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Cantika Nasofro Tarigan. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025 Angkatan 16 kelompok pertama. Saya dari instansi Basarnas, tepatnya di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas Benias. Di sini saya akan menjelaskan cara mengimplementasikan penggunaan GPS Garmin 78S. Tonton videonya ya. Pertama, tekan tombol power sampai muncul bacaan Garmin. Lalu klik tombol quit untuk mengubah tab menu dan pilih kompas. Lalu klik menu, lalu pilih calibrate kompas, lalu pilih start, dan ikutin perintah di layar GPS Anda. Jika gagal, berarti gerakan yang kita buat salah, dan gambarnya seperti ini. Setelah itu, klik tombol quit, lalu pilih menu apapun. Lalu tekan enter lama untuk memasukkan titik koordinat. Lalu masukkan titik koordinat yang sudah kita tentukan. Seperti pada video ini, sebelum memasukkan titik koordinat, kita terlebih dahulu harus sudah melakukan plotting peta di Maps untuk titik yang dituju. Pada penentuan titik koordinat, yang pertama adalah titik di mana kita berdiri, atau sebagai posko tim yang melakukan pencarian. Titik kedua dan titik ketiga serta titik selanjutnya adalah titik perjalanan yang harus kita lalui untuk mencari atau melakukan pencarian yang sudah diplot pada peta. GPS adalah lebih dari sekadar alat navigasi. Ia adalah kompas digital yang menjadi jantung setiap misi pencarian dan penyelamatan SAR, terutama di medan yang paling ganas dan tanpa ampun. Bayangkan, tim SAR bergerak menembus rimbunnya hutan lebat atau menapaki tebing curam di tengah kabut gunung, di tempat di mana jejak menghilang dan penanda alam menjadi musuh. GPS berfungsi sebagai mata yang tak terpejam. Dengan ketepatan yang luar biasa, GPS mengubah koordinat menjadi harapan. Di pegunungan, ia memastikan setiap langkah regu penyelamat terpetakan, memandu mereka melewati labirin jurang dan punggungan. Di lokasi bencana alam seperti gempa atau tanah longsor, di mana seluruh infrastruktur dan penanda jalan musnah, data koordinat dari GPS menjadi satu-satunya cara untuk menandai lokasi puing-puing atau titik akses aman. Sebelum membuat rute, kita pastikan titik koordinat ataupun waypoint-nya sudah tersimpan dengan cara klik tombol quit, lalu pilih main menu, lalu pilih menu waypoint manager, dan pastikan titik yang kita buat tadi sudah tersimpan. Untuk membuat rute, kita ke menu rute planner, pilih create rute, klik select first point, lalu kita pilih menu waypoints. Lalu masukkan titik yang sudah kita simpan. Lakukan sebanyak titik yang sudah disimpan. Ketika semua titik sudah tersimpan, maka untuk membuat triangle, kita harus menambahkan titik awal menjadi titik akhir. Lalu setelah selesai membuat rute, kita cek rutenya. Kita klik route yang sudah kita buat, lalu klik enter di GPS, lalu pilih menu view map, dan pastikan rutenya membentuk triangle. Sebelum memulai tracking, kita pilih menu setup, lalu pilih menu tracks, lalu pastikan menu track log-nya menjadi record, show on map. Lalu kita kembali ke route planner, lalu klik enter, lalu pilih menu view maps, dan klik enter untuk memulai tracking. Ayo, let's go! Ikuti arah rute yang telah dibuat pada GPS. Pada setiap titik, jangan lupa catat keterangan apa yang ditemukan. Jika menemukan sesuatu yang berguna seperti ceceran korban atau hal yang lain, beri tanda dengan formulir keterangan yang disebut cut marker. Ketika melakukan perjalanan, kita tidak harus mengikuti jalan yang ada di GPS. Kita bisa melalui jalan yang mudah dilalui, namun tetap berpatokan pada titik yang ada di GPS. Di tengah heningnya belantara yang diselimuti kabut dan tantangan medan yang curam, setiap anggota tim SAR dengan wajah penuh ketegasan
dan fokus yang tak tergoyahkan. Secara simultan memegang erat perangkat GPS genggam yang menyajikan peta topografi dan titik koordinat kritis, guna memastikan bahwa setiap langkah kaki yang diayunkan, mulai dari penetapan azimut hingga penelusuran waypoint yang diperbarui, adalah kalkulasi presisi berbasis satelit, bukan sekadar intuisi demi mengejar titik nol harapan yang diyakini menjadi lokasi terakhir korban, sebelum waktu dan alam mengambil korban yang lebih banyak. Setelah melakukan perjalanan, jangan lupa tetap kembali ke titik awal perjalanan dimulai, yaitu titik awal perjalanan atau posko. Sebelum mematikan GPS, pastikan terlebih dahulu track yang tadi kita nonaktifkan dengan cara pilih menu setup, lalu pilih menu tracks, tekan bacaan track log, lalu pilih do not record. Lalu klik tombol quit sampai akhir dan tekan enter di mana saja. Dan terakhir, tekan lama tombol power untuk mematikan GPS. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa dipraktekkan ya. Bye-bye.